selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi kita bertemu di hari Minggu ini. Pada hari ini, siapa yang sudah siap untuk beribadah? Coba angkat tangannya. Bagus, kalau kayak gitu sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari sama-sama kita menaikkan pujian Aku Bersukacita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari Minggu ini. Kami sangat bersuka cita Tuhan atas kebaikan Tuhan, sehingga hari ini Tuhan kami akan beribadah. Berkati ibadah hari Minggu pelayanan anak ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberikan hikmat bagi kami, sehingga kami boleh menjalani ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, semuanya masih bersemangat? Kalau begitu, kita akan menyanyikan lagu Ku Nyanyi Senang. Ku nyanyi senang, memuliakan Tuhan alam semesta, yang beri makanan serta pakaian, dan jaga hidupku supaya tentram. Ku nyanyi senang di pagi petang, beri hormat padanya yang suci mulia. Ku tidak gentar, Tuhanku besar, membuat hidupku tentram selamanya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 66 ayat 1-4 yang berbunyi, Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita, adik-adik kita sama-sama akan menyanyikan lagu Aku Berlutut Mataku Tutup.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kakak ajak untuk kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau tadi kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan lewat pujian kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk tenang mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Layan. Tuhan, beri kami hikmat agar kami boleh mendengarkannya dengan baik dan boleh menjalani firman Tuhan untuk kehidupan kami dengan baik. Berkati firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini Kak Kenda mau ajak adik-adik semua untuk kita buka Alkitab kita, karena kita mau membaca Alkitab. Sudah siap Alkitabnya? Mama Papa minta tolong ya bantu adik-adik untuk membukakan firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 3 sampai 11. Kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 3 sampai 11. Sudah dapat? Nah, kalau sudah dapat, kita baca sama-sama yuk, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Oke, kita baca ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dilakukan? Lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu terambil dari dalam Alkitab. Alkitab tadi yang sudah kita baca dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 3 sampai 11. Tema firman Tuhan hari ini adalah menemukan sukacita dalam kegiatan sehari-hari. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Kak Kenda mau tanya nih. Kalau adik-adik di rumahnya itu sedang lampu mati, bagaimana perasaannya adik-adik? Takut. Gelap, Kak. Bener. Terus apa lagi? Aku jadi gak bisa melakukan apa-apa, Kak. Bener sekali. Karena apa? Karena gelap banget. Tapi bersyukurnya pada saat gelap itu ada cahaya yang menerangi kita dari langit. Apa coba? Ada bulan, ada bintang yang menyinari. Jadinya gak gelap-gelap banget.
masih ada sinarnya. Bener nggak? Iya dong pastinya. Nah, kalau Kak Kenda tanya, kalau perasaannya adik-adik pada saat lampunya sudah menyala, bagaimana perasaannya? Seneng, happy pastinya. Terus apalagi? Bisa melakukan aktivitas. Nah, benar sekali. Kalau lampunya gelap tadi, aktivitasnya kita terhambat kan? Tapi kalau sudah terang, kita bisa melakukan aktivitas dengan baik. Benar sekali adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau terang itu berarti pagi hari ya. Pagi sampai siang. Kita bisa melihat apa? Benar sekali, kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat awan yang cerah, kita bisa melihat burung-burung yang lagi cuit 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 gitu kan. Kita mengucap syukur akan semuanya itu karena Tuhan sudah menciptakannya dengan baik. Nah, kalau pagi juga kita bisa melakukan apa adik-adik? Kita bisa sekolah, kita bisa bermain, kita bisa berolahraga, kita bisa membantu mama papa. Kita mengucap syukur buat semuanya, buat malam, buat pagi, buat matahari, buat bulan bintang yang sudah Tuhan ciptakan buat kita semua. Kita harus bersyukur adik-adik karena Tuhan Allah itu menciptakan semuanya itu sangat amat bermanfaat bagi kita. Bukan hanya tadi yang Kak Kenda sebutkan, tapi masih banyak lagi ciptaannya Tuhan. Apa coba? Ada air, ada tanaman, sayur-sayuran, buah-buahan. Semua yang Tuhan ciptakan itu sangat bermanfaat bagi kita manusia. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sudah menciptakan semuanya itu dengan bermanfaat dan banyak sekali gunanya, kita sebagai anak-anak Kak Kenda dan juga adik-adik harus juga bermanfaat bagi sesama kita. Kita harus menjadi berkat bagi sesama kita. Kita harus berguna bagi sesama kita, bagi mama papa, bagi kakak adik, bagi opa oma, bagi saudara kita, bagi teman-teman kita, bagi guru kita, bagi kakak layang kita. Kita harus juga menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang berguna bagi sesama. Caranya gimana Kak Kenda caranya? Ada yang bisa bantu jawab nggak caranya? Caranya untuk menjadi anak-anak yang bermanfaat. Seperti yang Tuhan ajarkan ke kita. Ada yang tahu? Caranya gimana? Caranya yang pertama, kita harus berperilaku dengan baik. Berperilaku itu maksudnya kita harus sopan. Lewat tutur kata, lewat bicaranya kita, lewat perilakunya kita itu harus baik. Mulut harus dijaga. Tidak boleh marah-marah. Perilaku juga harus baik. Tidak boleh pukul-pukul, tidak boleh suka bertengkar, tidak boleh suka jiwit-jiwit. Berperilaku itu harus baik. Supaya orang di sekitar kita menjadi senang. Orang di sekitar kita menjadi sukacita. Orang yang di sekitar kita ini boleh bahagia karena kita ada di sekitar mereka. Yang kedua itu apa ya kira-kira? Ya, kita harus rajin belajar. Karena dengan kita rajin belajar, kita punya ilmu, punya pengetahuan, kita bisa bantu orang-orang di sekitar kita. Kalau kita pintar, kalau kita cerdas,
Kalau kita menguasai semuanya, kita bisa bantu adik-adik orang-orang di sekitar kita. Oh, ini loh gini caranya buat PR-nya matematika. Kita bisa bantu. Oh, ini loh, di halaman ini ada jawabannya untuk ujian besok ternyata. Karena apa? Karena kita rajin belajar. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah kita harus takut Tuhan dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Takut Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Rajin berdoa, minta sama Tuhan supaya hidup kita boleh menjadi berkat. Kita rajin ke IHMPA, duduk manis mendengarkan firman. Kita rajin baca Alkitab. Kalau adik-adik kelas Batita TK, pasti baca Alkitabnya sama mama papa ya. Kakak Kenda yakin dan percaya di rumah kalian pasti melakukan ini. Nah, kalau kita sudah melakukan semuanya itu, maka hidup kita ini penuh dengan sukacita. Hidup kita ini penuh dengan rasa yang gembira. Gak ada yang namanya, aku kok gini, aku kok gitu. Gak ada. Tapi kita boleh menjadi berkat bagi sesama. Karena apa? Karena kita sukacita dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa ada rasa marah, tanpa ada rasa dikucilkan. Kita sukacita selalu. Itu yang Tuhan mau lewat firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik, sebagai anak-anaknya Tuhan, hidup kita harus sukacita. Karena hidup kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Begitu ya adik-adik firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat buat adik-adik bersama dengan mama papa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau Tuhan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kami beroleh sukacita yang daripada-Mu. Sehingga orang-orang di sekitar kami juga merasakan sukacita itu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Ajari kami untuk kami selalu takut dan mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama adik-adik. Bagaimana firman Tuhan pada hari ini? Kakak yakin adik-adik semua mendengarkan dengan baik ya. Kalau begitu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Dalam Nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menantang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menantang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu hari ini. Kami boleh beribadah dengan baik, itu semua karena Tuhan Yesus yang ada pada kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat. Tuhan, berkati mama dan papa kami, berkati pekerjaan dan usaha mama papa kami. Tuhan akan memberikan hikmat dan Roh Kudus-Mu selalu buat mama papa kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat dari Tuhan akan nyata bagi kehidupan mama dan papa. Kami juga mau berdoa buat para kakak layan kami. Tuhan berkati kegiatan, aktivitas yang dilakukan oleh para kakak layan kami. Bapa berikan kesehatan, kekuatan, hikmat dan Roh Kudus-Mu dan sukacita selalu Tuhan buat para kakak layan kami. Terima kasih buat para kakak layan yang sudah menyiapkan ibadah ini. Tuhan Yesus yang memampukan mereka, Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap pergumulan yang mereka gumuli. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden, Tuhan memberkati jajaran di bawahnya. Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik di setiap masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan-Mu tidak pernah putus buat bangsa Indonesia ini. Tuhan, meskipun saat ini virus corona ada di sekitar kami, tapi kami yakin dan percaya lewat imun yang kuat, kesehatan yang baik, makanan yang boleh kami konsumsi dengan baik, semuanya Tuhan dapat kami kalahkan. Karena kami punya Allah yang luar biasa dahsyat buat kami, yang akan memberikan perlindungan yang kuat buat kami, sehingga kami boleh menjalani setiap aktivitas kami sehari-hari dengan penuh sukacita dan penuh dengan ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita siapkan persembahannya. Kalau persembahannya sudah disiapkan, nanti diberikan ke papa mama, karena papa mama akan memberikannya ke gereja. Kalau begitu, kita nyanyikan bersama-sama lagu Mintalah. Kita
pesan hari ini supaya berguna bagi gerejamu ini. Haleluya, amin. Tidak terasa adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah pada hari ini. Tapi ingat, minggu depan kita akan bersama-sama kembali beribadah melalui channel YouTube. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Tuhan, mampukan kami untuk boleh melakukan firman Tuhan seturut dengan pemberitaan hari ini. Tuhan, berkati kami, berkati sekolah kami, berkati setiap aktivitas kami bersama dengan orang-orang yang sangat amat kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.